Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan daripada hasil pengerjaan ya sebuah materi mengenai multimedia. Pada materi kali ini saya akan membahas mengenai Google Sheet. Jadi pembuatan untuk multimedia yang saya gunakan adalah penggunaan mode Google Sheet, yang mana tahap awal pada pengerjaan Google Sheet ini saya mengerjakannya melalui Drive. Jadi ketika Drive kita telah kita loginkan, maka hal yang harus kita lakukan ini membuat baru, kemudian pilih opsi lainnya dan kemudian Google Sheet. Maka akan muncul tampilan Google Sheet awalnya. Setelah muncul tampilan Google Sheet awalnya, maka saya merubah ataupun mendesain ulang tampilan tersebut berdasarkan daripada apa yang ingin saya sampaikan. Untuk kesempatan ini saya ingin menyampaikan mengenai mata pelajaran yang saya ampuh, yaitu tentang olahraga. Untuk itu judul daripada yang saya buat yaitu Sport Education atau pendidikan olahraga ya. Yang mana setelah tampilannya itu kita buat seperti Sport Education, maka hal yang selanjutnya adalah membuat beberapa mode tampilannya. Yang pertama itu contohnya profil, perangkat pembelajaran, materi, dan kuis. Untuk dapat membuat hal ini, maka kita harus menyisipkan ya hamparan yang ada di menu di Google Sheet ini. Kemudian kita pilih ya model gambarnya seperti apa gitu, dan jenis daripada kata-katanya itu seperti apa gitu. Itu tergantung daripada kita mendesain bagaimana Google Sheet kita yang ingin kita kerjakan. Oke, saya mulai dari yang pertama yaitu profil. Kita buka, klik. Jadi profil yang ada di dalam Google Sheet saya ini itu yakni mengenai daripada profil pribadi saya. Nama, tempat tanggal lahir, agama, NIP, pangkat, dan golongan. Ini adalah data diri saya pribadi dari pengalaman data matan pendidikan yang saya alami. Dan juga setelah itu saya juga menampilkan perangkat pembelajaran ya, karena saya seorang guru olahraga. Tentunya untuk menjadi seorang guru kita harus mempunyai sebuah pedoman, yaitu perangkat pembelajaran. Kita klik ya. Di sini saya mempunyai 6 perangkat pembelajaran ya, yang mana itu kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, dan kelas 6. Jadi ke-6 RPP ataupun perangkat pembelajaran yang saya gunakan yang punya ini perangkat pembelajaran PJOK, karena mata pelajaran yang saya ampuh adalah pelajaran PJOK. Untuk dapat membuka ataupun melihat ya perangkat pembelajaran tersebut, tinggal mengklik tombol ini ya. Kemudian dia akan muncul tampilan ya. Nih, tampilan ini. Jadi kembali kepada Google Drive. Ya. Jadi file-file yang kita inginkan akan gampang ataupun akan mudah untuk kita download ya, seperti KKM, Promes, program semester 2 dan 1, Prota, program tahunan. Jadi itu sangat mudah untuk kita download, atau bisa juga dengan men-scroll ke bawah ataupun ke samping ya. Perangkat apa yang kita inginkan, contohnya KKM ya. Jadi
kita ataupun saya secara pribadi untuk dapat menyimpan ataupun mengumpulkan file-file yang ingin saya inginkan ketika saya mengampu ataupun mengajar di suatu kelas. Jadi saya tidak rumit ataupun ribet lagi di dalam mencari seperti perangkat pembelajaran yang saya inginkan. Oke, selanjutnya yaitu materi. Ya, kita klik materi. Oke. Pada bagian poin materi ini, ya, saya itu memasukkan beberapa item. Yang mana item yang saya masukkan yaitu tentang buku-buku yang saya ampuh, ya, seperti buku olahraga. Nah, jadi ada beberapa buku olahraga yang telah saya download. Oke, saya masukkan kemari, ya. Sebelum memasukkan file-file tersebut ke dalam Google Sheet, tentunya hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah memasukkan file-file tersebut ke Google Drive kita. Ketika telah dimasukkan, ya, file-file yang kita inginkan masukkan ke Google Sheet, masuk Google Drive, barulah di situ nanti ada menu yang mana disisipkan. Jadi kita mau sisipkan itu folder, gambar, video, atau yang lain, itu tinggal gampang, tinggal kita masukkan aja, sisipkan melalui ada file di Google Drive. Jadi sangat gampang ketika kita mempunyai Google Drive dan file tersebut udah berada di dalam Google Drive tersebut, ya. Oke. Nah, jadi seperti ini. Jadi untuk materi ajar ini pun juga saya juga punya sebuah kuis, ya. Ini jadi berawal dari sebuah drive, maka tampilan-tampilan di dalam drive itu banyak. Salah satunya yakni Google Form. Jadi ketika kita ingin membuat sebuah soal melalui Google Form, ya, kita juga bisa melalui drive. Itu ada menu Google Form-nya, ya. Setelah itu kita tinggal mengisi ataupun mengetik hal-hal apa yang kita inginkan, seperti contohnya soal, baik itu soal multiple choice, ABC, essay, dan lain-lain, itu bisa kita gunakan di Google Form, ya. Ketika kita memberikan kepada anak-anak, cukup berikan link yang ada di Google Form kita, ataupun tinggal kita mengklik ini, maka dia akan muncul tampilannya seperti ini, ya. Jadi anak-anak tinggal mudah untuk mengisi nama, seperti tanggal mereka tinggal memilihnya, ya, kelas tinggal di checklist, dan soal-soal yang telah saya desain, ya, berdasarkan pada nilai ataupun materi yang telah saya sampaikan, ajarkan. Setelah itu kita oke. Ini adalah menu daripada perangkat-perangkat ataupun item-item poin-poin yang saya buat. Jadi ketika saya ataupun ketika seseorang itu ingin merubah atau ingin pun menambahkan, itu bisa langsung kita mendesain edit, ya, Google Sheet kita seperti apa yang kita inginkan. Contohnya kayak seperti saya, ketika ada pembaharuan ataupun launching terbaru daripada perangkat pembelajaran ataupun materi-materi, saya tinggal memasukkannya ke dalam Google Sheet ini. Jadi mudah bagi kita, ya, untuk mendesain ataupun ketika nanti kita memerlukannya, tinggal gampang kita untuk mengambilnya, ya. Jadi dengan menggunakan seperti ini,
ya. Kita hanya perlu menyematkan atau menyisipkan beberapa item yang kita inginkan, seperti kalau file kayak saya seperti perangkat, saya telah masukkan perangkat pembelajaran saya ke dalam drive. Saya tinggal klik drive, kemudian nanti dia akan muncul ya tampilannya apa yang kita ingin masukkan. Nah, seperti ini perangkat pembelajaran, buku siswa, buku pelajaran, dan lain-lain. Jadi mudah bagi kita untuk menginput file-file yang kita inginkan. Nah, jadi setelah tidak hanya itu, saya juga mempunyai, ketika saya mengajar, tentunya saya harus mempunyai media juga ya. Ini juga termasuk media, tetapi saya juga istilahnya mencoba media-media yang lain seperti PPT ya. Saya juga bisa PPT, PowerPoint, itu saya juga masukkan ke dalam ini. Kita coba buka PowerPoint-nya ya. Ini salah satu PowerPoint materi sepak bola di kelas 4. Nah, jadi ketika nanti saya mempunyai rencana untuk menambahkan PowerPoint ataupun media pembelajaran saya materi-materi yang lain, saya tinggal membuatnya ya di PowerPoint. Setelah itu saya input ke dalam Google Sheet ini. Oke, kita coba. Nah, inilah, maka akan muncul PowerPoint seperti ini ya. Jadi kita tinggal menyampaikannya kepada peserta didik kita. Nah, seperti ini ya. Hampir sama dengan PowerPoint tadi. Yang pertama, profil ya, data diri saya pribadi. Kemudian ini bagian daripada pembukaan ya. Nah, di sini saya menggunakan sebuah arrangement ataupun penggabungan data kata ya, yang mana kata itu akan berjalan sesuai dengan yang kita inginkan. Kalau arah ke sana bisa, ke kiri juga bisa, atas bawah juga bisa. Oke. Ini merupakan kompetensi dasar ya dari kelas 4, itu KD3 dan KD4. Itu memahami konsep variasi dan kombinasi pola gerak dasar lokomotor, non-lokomotor manipulatif dengan kontrol yang baik dalam berbagai permainan dan atau olahraga tradisional bola besar. KD4-nya praktiknya yaitu mempraktikkan variasi dan kombinasi pola gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif dengan kontrol yang baik dalam permainan ataupun tradisional bola besar. Ya, itu kompetensi dasarnya. Kita lanjut ke indikatornya. Jadi indikator yang ingin saya capai itu memahami teknik dasar dalam permainan sepak bola. Ya, jadi permainan bola besar itu banyak cabangnya, tapi yang saya ajarkan untuk kali ini mengenai sepak bola. Yang kedua, indikator yang kedua, menjelaskan aturan permainan sepak bola. Mempraktekkan teknik permainan sepak bola, itu indikator keempat. Bermain sepak bola dengan mempraktekkan gerakan dan aturan. Ini indikatornya. Oke, kita masuk materi. Di sini juga saya menyisipkan video ya, yang mana bisa ditampilkan ataupun ditonton oleh anak-anak ya. Jadi teknik-teknik dasar sepak bola. Jadi ini merupakan video daripada teknik dasar sepak bola. Jadi di dalam sepak bola itu ada yang namanya passing, dribbling ya, shooting. Nah, jadi di
itu ada di dalam video tersebut. Kita lanjut ke kuis. Kuis di sini tetap saya menggunakan yang namanya Google Form, ya. Google Form, tinggal kita klik, ya, maka akan muncul tampilan Google Form seperti ini. Jadi anak-anak tinggal mengisinya, ya. Kita tinggal memberikan linknya, ya. Jadi anak-anak mengisi sendiri. Oke, ini dia tadi Google Sheet. Jadi media pembelajaran lainnya saya menggunakan Google Sheet. Terima kasih. Oh iya, satu hal ya, saya lupa tadi dalam menjelaskannya, yaitu ketika kita menggunakan aplikasi Google Sheet, setelah kita mengerjakannya, setelah selesai Google Sheet yang kita inginkan, maka kita akan bisa mempublikasikannya. Ya, tinggal mengklik tombol publish. Ya, setelah itu terpublikasi, dan ketika kita ingin memberikan link kita Google Sheet kepada orang lain, kita tinggal mengklik tanda icon rantai ini, salin link. Oke, salin link. Ketika telah disalin, kita bisa langsung mengirim kepada orang-orang ataupun peserta didik kita untuk pembelajaran bagi mereka, ya. Jadi seperti itu. Saya rasa demikian penyampaian saya untuk kali ini, ya. Terima kasih atas kesempatannya dan atas ilmu yang diberikan dari Widya Iswara BDK Sumatera Utara, ya. Saya sangat berterima kasih dengan adanya ilmu yang diberikan oleh WI tersebut, maka saya dapat meningkatkan kemampuan mengajar saya secara pribadi yang berguna bagi peserta didik saya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.